Halo Kinasi, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat ya, baik sehat fisik maupun sehat mental. Nah, kembali lagi nih di Today's Insight with Ulas Asih, bareng aku Biang Lala. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial, salah satu psikolog kelas Asih juga, yaitu psikolog Vika Nadia. Halo Vika, Halo Mbak Lala, halo Kinasi. gimana kabarnya Vika? Alhamdulillah baik Mbak, gimana kabarnya Mbak Lala? Alhamdulillah baik juga. Oke, sip. Kita bakal ngebahas yang seru ya hari ini ya, Fik. Ya mungkin Kinasi udah lihat di judul gitu kan. Kita akan ngebahas apa secara singkatnya, tapi mungkin akan lebih banyak lagi yang kita bahas di materi ini kayak gitu. Nah, sebelum kita masuk ke bahasan kita atau kita ngobrol-ngobrol, mungkin boleh Vika untuk kenalin dirimu dulu secara singkat. Yap. Halo, perkenalkan aku Vika, salah satu rekanan psikolog di Ulas Asih. Aku lebih suka atau lebih memiliki kekhususan terkait permasalahan emosional maupun perilaku yang itu berhubungan dengan developmental trauma gitu. Nantinya kita akan membahas ini ya, Mak ya, terkait developmental trauma. Jadi Oke. saksikan sampai nanti. Bener, stay tune ya sampai akhir. Jadi kalau ntar Kinasi ada yang mau tanyain juga, boleh banget di kolom komen. Bisa dijawab sama tim Ulas Asih atau nanti dijawab sama Vika sendiri. Atau mungkin kita jawab di Instagram Ulas Asih gitu ya, Vika ya. Hmm. Kalau mungkin panjang pertanyaannya atau jawabannya panjang, kita bisa untuk bikin video lagi gitu, bikin podcast lagi gitu. Oke, Oh, menarik. Jadi tadi Vika nyebut tertarik dengan kaitannya developmental trauma dengan perilaku manusia gitu. Jadi kayak perilaku kita gitu saat ini itu ternyata berkaitan sama trauma perkembangan kita. Gitu nggak sih secara singkatnya atau ada penjelasan lainnya? betul Mbak, secara ya singkat bisa dijelaskan seperti itu. I see. Nah, aku jadi ingat sih dulu salah satu supervisorku ketika aku praktik kerja gitu kan, Fik, di RSJ di Magelang gitu, beliau menyampaikan bahwa kepribadian kita itu salah satunya ditentukan dari bagaimana kita melihat orang tua kita. Melihat tuh quote unquote ya kayak gimana sih perspektif kita terhadap orang tua kita Mm. gitu. Itu berkaitan dengan gimana kita melihat diri kita dan melihat dunia, melihat orang-orang kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini nanti boleh Vika ekspor lagi ya. Jadi kalau Mm. misalnya dulu ketika kita masih kecil kita takut melihat orang tua kita nggak secure, nggak aman, itu sangat possible waktu udah gede itu kita jadi kayak curigaan sama orang kayak gitu. Nah, sama juga kayak misalnya kita ngerasa secure mungkin sama orang tua, kita ngerasa nyaman, kita ngerasa apa ya percaya sama orang tua kita, trust gitu kan. Jadi kita mudah gitu untuk menjalin hubungan dengan diri kita sendiri maupun orang lain. Jadi kita nyaman-nyaman aja gitu ketika berhubungan sama orang lain. Nah, ini menarik banget, nanti Vika bakal bahas lebih lanjut karena ternyata ada kaitannya banget nih teman-teman antara perilaku kita yang sekarang bahkan kepribadian kita gitu mungkin ya Fik ya dengan Mm. gimana kita dulu waktu kecil diasuh sama orang tua kita. Oke, Betul. gimana tuh Fik? Iya betul, kayak banyak sekali kasus klien gitu yang punya keluhan terkait kesulitan berhubungan dengan orang lain, misalnya pasangan, misalnya dengan kolega, atasan. Tapi yang tidak menyadari bahwa cara kita berelasi terhadap orang pada saat dewasa ini juga sangat ditentukan oleh bagaimana kita mempersepsi atau memaknai pola pengasuhan dulu gitu dengan orang tua. I see. Nah, ada nggak apa istilahnya ya kayak jenis-jenisnya gitu mungkin kan kalau di attachment ada secure, insecure gitu. Nah, ini juga ada kaitannya juga nggak sih Fik? Betul, jadi teori tentang attachment atau kelekatan. Jadi kelekatan itu sebenarnya bisa diartikan sebagai hubungan emosional yang mendalam yang biasanya sih tidak terbataskan pada orang tua dan anak saja ya. Jadi Hmm, hubungan emosional yang dalam dan juga ingin dipertahankan oleh kedua orang tersebut gitu. Dan memang ada attachment yang mungkin kalau Kinasi tahu ada yang secure, ada yang secure avoidant, ada yang avoidant seperti itu. Itu juga bagaimana
pengaruhnya itu anak melihat figur pengasuh. Kalau misalnya pengasuh peka terhadap kebutuhan anak tersebut, mampu memvalidasi perasaan dan juga pengalaman anak tersebut, akan besar kemungkinan memunculkan perasaan secure atau aman dengan dirinya sendiri, dengan lingkungannya. Berbeda kalau misalnya avoidant atau insecure attachment, itu cenderung perasaan, kalau misalnya insecure attachment itu misalnya merasa gaduh gelisah kalau misalnya ditinggal oleh pengasuhnya, ngerasa tidak aman dengan lingkungan keberadaan anak tersebut, atau nantinya berhubungan dengan orang lain. Kayak misalnya kalau dalam hubungan percintaan itu kayak selalu meragukan, dia sayang nggak sih sama aku. Terus kalau misalnya kayak ngechatnya sering impulsif, sering banget gitu, itu salah satu ciri insecure. Kalau misalnya yang avoidant itu justru kalau misalnya hubungannya semakin intens atau semakin deket nih dengan seseorang, itu kayak orang tersebut akan menjauh gitu, kayak nggak suka sama komitmen, mempertahankan hubungan, jadi kayak ngerasa nggak nyaman justru ketika berhubungan dengan orang lain dalam kedekatan secara emosional yang intens, seperti itu. Dan tuh bisa dibilang ketika ada orang dekat sama dia, justru dia malah ngejauh gitu ya, ngerasa nggak nyaman gitu ya, Fik ya? Betul, iya. Dan tadi yang insecure itu jadi kayak terus mempertanyakan gitu. Padahal pacarnya mungkin udah melakukan yang terbaik gitu kan. Tapi dia masih kayak ragu, bener gak sih dia sayang sama aku gitu. Ya, betul. Mungkin kalau in general ya, Fik. In general tuh emang dinamikanya gimana sih? Maksudnya, nah ini kan kalau karena kita mungkin klinis ya, jadi setiap orang tuh kan unik dan berbeda gitu kan. Dinamikanya pasti unik dan berbeda. Jadi misalnya tadi ketika orang tua itu peka terhadap kebutuhan anak, ketika anak itu nangis dan nangisnya itu mengindikasikan lapar, orang tuanya oh tahu ini nangisnya lapar, terus kayak ya dikasih makan. Bener banget nih, Fik. Aku jadi kepikiran sesuatu sih. Tapi gini, kan sekarang lagi sering banget ya naik isu insecure. Mungkin nggak sekarang doang sih, tapi kayak beberapa tahun I guess kayak awal-awal pandemi sendiri sama orang lain, apalagi lewat media sosial. Emang gak bohong, medsos salah satu media yang membuat kita jadi ngebanding-bandingin gitu kan sama orang-orang yang kita lihat di medsos. Nah, tapi aku jadi kepikiran tadi yang dari Vika ceritain. Kalau dulu waktu kita kecil, ketika kita salah atau ketika gagal, orang tua kita let's say tetap kayak it's okay, nggak apa-apa gagal sekarang, nanti kan coba lagi, misalnya kayak gitu. Instead of ya gimana sih kok cuma ranking segini atau kok cuman gini kayak gitu. Mungkin nggak sih kita lebih secure, maksudnya it's okay aku gagal sekarang atau aku tidak sebaik teman-temanku sekarang, tapi kan masih ada nanti ketika aku bisa coba lagi. Mungkin nggak sih kayak gitu? Sangat dimungkinkan ya Mbak ya, karena validasi dari orang tua itu ngenaknya beda gitu terhadap anak gitu. Bener-bener Dan banget. kalau memang misalnya orang tua memvalidasi dengan yang tepat, jadi kayak misalnya memberikan dukungan secara emosional, maka secara tidak langsung orang tua mengajari anaknya bahwa kata-kata tadi, oh ya kan kegagalan itu kayak misalnya sebagai kesempatan untuk belajar nantinya ke depannya, dan itu tuh akan terpatri ke anak gitu. Dibandingkan kalau misalnya orang tua kayak bilang, ah kayak gitu aja kamu kok nggak bisa sepintar sama dia sih gitu. Jadi oh anak itu memaknai kalau misalnya gagal, oh kayak cara mereka meregulasi atau mengelola emosinya itu dengan kritikannya dari orang tuanya itu gitu. I see, bener. Karena ketika seseorang kecil tuh kan pusat cinta kita, pusat semesta kita tuh orang tua, udah gitu doang. Ngomong-ngomong soal menyalahkan ya kan, kadang-kadang itu jadi kayak gara-gara aku dulu diginiin sih gitu, gara-gara parentingnya kayak gini sih, aku jadi gini gitu. Tapi bisa nggak sih, Fik, ketika kita udah misalnya kita nggak bisa mengubah orang tua kita, apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Secara mandiri mungkin ya. Ini challenging ya, karena ketika ingin berubah itu seseorang memang perlu
secara berani menerima kenyataan yang ada gitu. Mengakui kalau memang bahkan orang tua yang atau anak merasa bahwa mereka di keluarga yang harmonis itu tidak terlepas dari ya pengalaman yang kurang mengenakan yang juga berpengaruh terhadap bagaimana mereka nantinya bertindak dan berperilaku ketika dewasa gitu. Jadi tidak ada orang tua yang sempurna, dan benar tadi kata Mbak Lala bahwa mereka ya kalau orang tua yang memang dewasa pada saat itu mereka ya melakukan apa yang terbaik buat anak mereka. Tapi kan lagi-lagi orang tua itu buat anak mereka ya. Mereka kan orang tua kan sebagai manusia ya yang tidak luput dari kesalahan gitu. Ya. Nah itu makanya karena kita nggak bisa balik waktu gitu kan. Kalau bisa sih ya mungkin semuanya nggak akan ada yang trauma gitu ya. Kayak kita bisa balik waktu, kita bilang mama jangan gini, papa jangan gini gitu misalnya. Dan tapi kalau udah terlanjur nih Fik, udah terlanjur ya tadi misalnya suka ngebandingin sama diri akhirnya, terus sama pasangan misalnya jadi kayak curigaan kayak gitu. Pertama kita perlu menerima dulu, menerima the fact that aku emang kayak gini gitu. Iya. Nggak berhenti sampai situ aja kan? Iya, sakitnya itu di situ gitu. Kenapa ya kalau aku sama orang seperti ini atau aku tertarik pada laki-laki yang seperti ini ya? Kenapa ya? Kenapa kayak aku terjebak dalam toxic relationship atau susah keluar dari toxic relationship ini gitu? Kan kadang-kadang itu adalah pertanyaan yang sulit untuk dijawab diri sendiri ya gitu. Nah, tapi ketika memang itu sudah disadari dan Kinasih lagi bingung kenapa apa yang harus aku lakukan, salah satu saran ya memang mencari bantuan profesional gitu. Karena tadi adalah step awalnya menyadari dulu kenyataannya, menyadari sakitnya itu di mana sih gitu, dan bagaimana dampaknya sekarang terhadap perilaku atau tindakanmu. Kayak kamu rasa kamu punya andil nggak dalam merubah keadaanmu gitu. Karena ketika seseorang itu memiliki keyakinan bahwa hidupku ini adalah tanggung jawabku gitu sepenuhnya, bahwa ketika aku ingin berubah berarti itu adalah tanggung jawabku gitu, kayak menyalahkan faktor eksternal atau menyalahkan sesuatu atau berandai-andai bahwa harusnya nggak kayak gini, harusnya nggak kayak gitu, berarti itu mungkin tandanya belum siap untuk melakukan suatu perubahan gitu. Jadi ya tadi kayak Mbak Lala pernah dengar kan ya, kayak ada 2 hal yang penting banget untuk munculnya suatu perubahan positif, yaitu keinginan dan juga kesiapan. Bener banget sih. Jadi kayak kalau kita masih terus menyalahkan eksternal, mungkin kita belum sepenuhnya menerima gitu. Dan it's okay, mungkin kayak lagi proses aja gitu kan, sadar tuh udah sadar bahwa kayaknya ada perilakuku atau karakterku yang kayaknya kurang sehat deh, kayak gitu. Menariknya, ini nggak tahu ya, tapi menurutku pribadi, karena kita mempelajari psikologi gitu ya, menurutku pribadi pola apapun, perilaku apapun, mindset apapun tuh bisa berubah. Asal kita punya 2 tadi kan, willingness sama readiness gitu. Yang nggak bisa berubah adalah orang lain, maksudnya kita mengubah orang lain. Yang nggak bisa berubah adalah kejadian di masa lalu. Tapi kalau kita masih punya hari ini dan besok gitu kan, kita masih bisa tuh mengubah itu semua gitu ya. Tapi tentu dengan proses, dengan waktu, dan tadi ya willingness sama readiness itu gitu kan. Benar. Nah terus misalnya nih Fik, aku kayaknya belum perlu deh ke psikolog atau belum perlu deh butuh bantuan, bisa nggak ya aku mengatasi ini, paling nggak biar aku day by day tuh lebih nyaman aja gitu. Ada nggak cara-cara mandiri yang bisa dilakukan? Ini juga membutuhkan meningkatnya kemampuan penyadaran diri ya teman-teman. Jadi misalnya journaling itu menjadi salah satu cara yang bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan penyadaran diri teman-teman. Selain itu teman-teman juga bisa menyadari ya be curious gitu.
Hmm. penasaran tentang diri sendiri. Kenapa ya kayak aku kok sering kayak gini ya gitu. Kenapa ya aku kok cenderung ketemu orang yang seperti ini ya gitu. Jadi apa yang ingin diajarkan Hmm. oleh Tuhan, oleh semesta kepada diriku ketika aku dihadapkan pada orang ini. Kenapa ya aku sering tertrigger tentang isu ini gitu. Jadi mindsetnya juga kepo terhadap diri sendiri, kayak penasaran Hmm. gitu terhadap diri sendiri. Terus tadi journaling, Hmm. eh, Mungkin meditasi terus bisa ya. hmm? Meditasi, mindfulness mungkin salah satu yang juga bisa bantu. Oh ya, itu sangat membantu karena saya pun juga merasakan efeknya gitu. Kalau misalnya itu dilakukan konsisten ya, karena terkadang kayak ada rasa skeptis gitu. Ah, kayak gitu Hmm. aja kok bisa nggak sih kayak gitu, kayak Yes, menyadari nafas kayak itu bisa nggak sih gitu. benar. Kalau misalnya itu nggak dilatih secara konsisten, memang belum bisa kelihatan efeknya gitu. Kalau misalnya ya sama halnya ketika ingin melatih otot, Hmm. mengangkat beban kan 1 kilo, 2 kilo gitu Yes. belum kelihatan. Tapi kalau itu rutin dilakukan baru kelihatan gitu. Benar, benar, benar. Jadi lebih ke sebenarnya konsepnya antara journaling sama meditasi itu adalah menyadari gitu. Jadi kalau teman teman lebih nyaman. Nah, mungkin balik ke mindfulness ya, menyadari kan. Dan meditasi itu adalah salah satu latihannya mindfulness. Kalau teman-teman lebih nyaman journaling atau cara lain pun nggak masalah. Karena basicnya adalah coba untuk menyadari apa sih yang kamu rasakan, apa yang kamu nyaman, kamu nggak nyaman, kejadiannya apa, seringnya ketemu orang-orang yang seperti apa, ketriggernya sama orang-orang kayak apa, Iya gitu nggak sih? betul. Jadi ada salah satu wejangan gitu ya yang aku dapetin dari dosenku gitu, bahwa ketika suatu peristiwa terjadi itu pasti memunculkan suatu perasaan tertentu, dan juga kita sebagai dewasa ini berusaha untuk memaknainya Ya. gitu. Jadi yang bisa terubah atau diubah adalah bagaimana cara kita memaknai peristiwa dulu gitu. Ya mungkin tertempel suatu emosi yang kurang nyaman gitu. Ketika kita bisa memaknainya ulang dengan cara yang lebih sesuai dengan diri kita sekarang, maka emosi yang tertempel ini bisa seiring dengan waktu berubah menjadi netral maupun sebagai hal yang positif gitu. Hmm. Misalnya, Hmm. ketika orang tua, ketika anak itu kayak sering dibanding-bandingin, kayak kamu tuh bodoh, kayak kok kayak gitu aja nggak bisa gitu. Kata kamu itu bodoh kayak gitu aja nggak bisa, itu lama-lama terotomatisasi gitu. Ya. Sehingga anak tersebut ketika dewasa tidak menyadari bahwa kata-kata tersebut itu sebenarnya berasal dari ibunya Hmm. atau bapaknya gitu. Hmm. Hmm. Dan mereka tidak menyadari itu gitu. Ketika seseorang siap untuk uh, berani merekonstruksi kembali bagaimana mereka memaknai pengasuhan mereka sebelumnya, mereka bisa sampai pada insight bahwa oh ya, kenapa ya orang tuaku tuh bisa kayak gitu ya gitu. Hmm. Oh, mungkin pada waktu itu bapakku banyak sekali harus bekerja gitu, Hmm. sehingga harus memberikan nafkah, dan ibuku juga harus bekerja ketika, dan itu berkontribusi kayak mereka capek, mereka frustasi, dan mereka menyalahkan aku gitu. Jadi it's actually not my fault gitu. Hmm. Pernah saya kayak mendapatkan klien itu sampai pada insight itu bahwa oh Hmm. ternyata aku itu nggak bersalah gitu. Benar. Ternyata memang orang tuaku pada waktu itu memang begitu gitu. Kan Hmm. kalau anak kecil kan nggak bisa mikir ya, oh Ya, benar. orang tua marahin mereka, oh bapak harus ke psikolog, bapak harus mencari bantuan profesional gitu. Anak kan nggak tahu kan, Hmm. mereka akan lebih menyadari atau kata-kata yang diberikan bahwa oh aku salah ya gitu, aku yang menyebabkan orang tuaku bercerai ya gitu. Ah, I see. Hmm. Hmm. Dan itu kalau misalnya nggak dirombak atau nggak disadari Hmm. kata-kata itu,
Itu beban emosionalnya itu berat sekali gitu untuk ditanggung anak hingga dewasa. Benar, benar. Iya, karena simply ketika kita masih anak-anak atau mungkin sampai remaja lah, remaja awal tuh kita masih punya cara cara pandang yang egosentris gitu. Kita kan ngelihat Hmm, semua tuh dari sisi kita. Jadi kalau misalnya kita lihat ayah marah-marah, yang sebenarnya enggak ada marah-marah deh. Papa pulang, ayah pulang dalam keadaan bad mood gitu misalnya. Anak-anak pikirnya kayak papa marah sama aku. Tapi kalau kita udah mm-mm, gede, kita kan bisa kayak mungkin dikerjain lagi banyak pikiran kali. Ya udah gitu kan. Kita bisa lebih luas untuk mm-mm, cara pandang ketika ada dewasa. Tapi waktu kecil tuh ya aku gitu. Oh, mama nangis gara-gara aku. Mama mm, ini papa gini gara-gara aku kayak gitu. Gitu sih. Jadi itulah anak dan itu nggak salah ya. ya. Kinas. Karena emang seperti itu gitu. Nah, tapi mungkin karena itu adalah hal yang apa istilahnya melukai jadi kayak kebawa gitu sampai sekarang dan it's okay bener kata Vika tadi kalau Kinasi ngerasa masih bisa menghadapi sendiri it's good for you gitu kan dengan cara journaling atau mindfulness atau mungkin punya teman diskusi gitu tapi kalau dirasa ini udah berat banget gitu kan udah berat banget dan banyak aspek kehidupanmu jadi terkendala gitu kan dan kan sayang banget kalau itu nggak diatasi dengan segera it's really okay untuk coba cari bantuan profesional gitu nggak sih Vika? Betul, betul banget. Oke, sip. Sebelum kita akhiri, Vika, ada nggak closing statement dari Vika nih tentang tema kita hari ini? Oke, jadi kinasi dampak pengasuhan ketika waktu kecil itu memiliki pengaruhnya terhadap bagaimana kita dewasa itu memandang dunia, memandang diri kita sendiri, cara memperlakukan orang lain, cara memperlakukan diri kita sendiri. Dan ketika Kinasi menemui kayak salah satu dalam pengalamannya yang kurang mengenakan, Kinasi itu masih memiliki kesempatan dan pilihan untuk Yes, mengubah keadaan diri Kinasi gitu. benar. Jadi kendali perubahan itu sebenarnya ada pada diri sendiri dan setiap orang memiliki potensi untuk mengkonstruksi masa depan atau keadaan mereka seperti yang mereka harapkan. Bener banget. Oke, good. Mereka punya pilihan dan mereka punya apa ya um, kemampuan gitu. Jadi kita sebenarnya berdaya gitu kan. Mungkin ya kadang-kadang karena lukanya terlalu besar mungkin, jadi kayak dayanya nggak kelihatan gitu. Kita jadi kayak lupa kita berdaya, tapi sebenarnya kita bisa kok, teman-teman. Kayak gitu. Oke, thank you banget Vika untuk bahasan hari ini. Seru banget tuh kan. Nah, buat Kinasi terima kasih juga udah stay tune sampai akhir. Silakan kalau ada ide atau mau tanya atau mau apa istilahnya ya, ngasih saran gitu kita baiknya ngebahas apa, silakan langsung drop di kolom komen aja. Kayak gitu. Oke, thank you so much Vika untuk hari ini. Selamat Thank istirahat. you.